Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inni usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mohon diaminkan oleh jemaah sekalian. Rabbana zidna ilman, Rabbana rzuqna fahman, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارحمنا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين إنك أنت الغفور الرحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم amitna 'alal islami was sunnati. Allahumma amin. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga kita semua senantiasa memperoleh ampunan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di majlis ilmu, di halaqah zikir yang kita berharap para malaikat bersama kita semua, ya, menaungi kita semua dengan sayap-sayap mereka yang mulia, juga mendoakan kita semua sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fi ma lam yuhdith
taqul Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, para malaikat berselawat kepada seseorang yang ada di dalam masjid tempat dia sholat selama dia tidak berhadas, selama dia tidak batal wudunya. Apa doa malaikat kepada hamba tersebut? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Semoga kita semua yang hadir di majlis ilmu ini, di majlis zikir ini, seluruhnya didoakan oleh para malaikat berupa ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan kali ini insyaallah masih dalam babun fit taqwa. Bab tentang takwa. Pembahasan tentang takwa, yakni takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati meninggal kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala bentuk kesyirikan di akhir hayatnya. Surah Ali Imran ayat 102. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang mulia ini kemudian ditafsirkan oleh sebagian para ulama dalam surah At-Taghabun ayat 16. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini sebagai tafsiran dari ayat 102 surah Ali Imran itu. Apa bunyinya? Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, sesuai istita'ah kalian, kemampuan kalian. Sekali lagi, perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 102 yang sering kita dengar, wasiat para khatib ketika memulai khutbahnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk apa? Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ditafsirkan di dalam surah At-Taghabun ayat 16, maksudnya adalah bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lebih lanjut menyampaikan dalil-dalil berikutnya baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bab takwa ini, izinkan saya mengingatkan kepada kita semua bahwa definisi takwa, makna takwa yang disampaikan dan dijelaskan oleh para ulama kita, ya, diantaranya oleh Al-Imam Talq bin Habib rahimahullah ta'ala, seorang alim, seorang ahli ibadah. Beliau mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah
takhaf iqab Allah. Ini makna takwa. Takwa adalah engkau menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas cahaya, atas petunjuk dari Allah, karena mengharapkan rahmat dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan, perbuatan dosa atas cahaya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena takut terhadap iqab, ya, murka, siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna takwa, ya, secara sempurna. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hijr ayat 49 dan 50 mengatakan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, beritakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku seluruhnya, kepada umatmu, kepada manusia secara umum, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini jamaah sekalian, ketika seorang hamba melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah atas cahaya petunjuk dari Allah, disertai apa? Pengharapan, harapan agar dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang dia kerjakan itu. Karena tidak ada satu orang pun yang nanti di akhirat mendapatkan ampunan dari Allah, diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim. Dan sesungguhnya azabku, siksaku adalah siksa yang sangat pedih. Dan ayat yang mulia ini jamaah sekalian, jika dibawa kepada definisi takwa tadi, memberikan isyarat yang kuat bahwa ketika seorang hamba itu meninggalkan perbuatan dosa, kemaksiatan atas cahaya petunjuk dari Allah, maka dia melakukannya disertai dengan rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah takwa yang sesungguhnya, takwa yang sempurna. Maka di antara para sahabat, di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau menafsirkan ayat yang mulia dalam surah Ali Imran ayat 102 tadi, perintah Allah untuk bertakwa yang sebenar-benarnya, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, an yuta'a fala yu'sa wa an yushkara fala yukfar wa an yudhkara fala yunsa. Takwa yang sebenar-benarnya itu adalah engkau bersungguh-sungguh sesuai dengan kemampuanmu. Ya, sebagaimana tadi ditafsirkan dalam surah At-Taghabun, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu, tapi bersungguh-sungguh, tidak menggampangkan, tidak menyepelekan, bersungguh-sungguh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz.
bersungguh-sungguhlah engkau untuk melakukan perbuatan, aktivitas yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratmu. Wasta'in billah. Jangan lupa mohon pertolongan dari Allah, karena kita lemah, jemaah sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kalau para malaikat nggak ada bosannya beribadah kepada Allah. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah tugasnya untuk rukuk saja. Jadi sejak diciptakan sampai nanti kiamat rukuk saja. Nggak pernah protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah bosan. Ada yang diciptakan sujud saja. Bahkan malaikat peniup sangkakala, ya, bukan trompet Pak ya. Sangkakala itu disifati oleh Nabi SAW semacam qarn, tanduk. Siapa yang ditugaskan? Malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil itu sejak diciptakan, sangkakala itu sudah ada di mulutnya. Sudah ada di mulutnya. Tinggal nunggu perintah dari Allah. Dia melihat ke atas, melihat ke arsy. Tinggal nunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringan banget, tinggal nunggu perintah. Itu ya kan ya. Nah, wallahu alam, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat kursi, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ditimpa rasa ngantuk dan tidur. Adapun malaikat yang tadi ditugaskan, wallahu alam. Ya, saya nggak berani menjawab itu, ya. Apakah ada kesempatan tidur atau tidak, wallahu alam. Ini perkara gaib, ya. Nah, yang jelas jamaah sekalian, ya, intinya bahwa para malaikat itu nggak ada bosannya dalam beribadah kepada Allah. Ya. Maka ayat yang mulia tadi, ya, menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia itu, ya, ada saja keadaan ketika dia ditimpa futur, ya, ditimpa futur, ya, malas beribadah, ya. Yang tadinya getol, ya, salat rawatib sampai 12 rakaat, ya, ini hanya wajibnya saja pada, ya, satu kesempatan, ya, di hari-hari, ya, tertentu, apalagi setelah bermaksiat misalnya. Nah, maka jamaah sekalian, ya, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, ketika tadi menafsirkan bahwa makna takwa yang sebenar-benarnya adalah dia bersungguh-sungguh sesuai kemampuannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, ya, bersungguh-sungguh untuk meninggalkan maksiat kepada Allah, ya. Jadi ukuran bertakwa sesuai kemampuannya itu, ya, bukan menggampangkan, bukan mengentengkan, ya. Jadi ada ukuran yang sesuai dengan standar. Apa itu? Seorang hamba, ya, dituntut untuk maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh, ya. Ketika dirinya mampu berdiri dalam sholat, ya, jangan kemudian baru goyang sedikit gitu kan, ya, ngantuk sedikit misalnya, ya. Ketika malamnya begadang misalnya, subuhnya, ya, ngantuk, ya, menjadikan dia bermudah-mudahan untuk sholat subuh dalam keadaan duduk misalnya, ya. Berusaha maksimal untuk sholat dalam keadaan berdiri, ya, karena sholat dalam keadaan berdiri untuk sholat yang wajib itu rukun, ya, itu rukun, ya. Kalau dia sengaja meninggalkan itu, ya, padahal dirinya mampu berdiri, ya, sholatnya tidak sah jemaah sekalian, ya. Di semua mazhab demikian. Berdiri ketika sholat fardu itu rukun, ya. Adapun berdiri ketika sholat sunnah, misalnya sholat tahajud, ya, itu bukan rukun, ya. Jadi kalau misalnya, ya, di malam ini kita sholat berdiri, ya, sholat tahajud berdiri
besoknya ya, sholat sambil duduk di atas kursi, tidak ada masalah. Meskipun misalnya kita mampu berdiri, itu nggak ada masalah. Hanya saja pahalanya nggak sama, ya, separuh dari pahala orang yang berdiri ketika sholat. Itulah makna bertakwa kepada Allah, ya, semampunya, ya, sungguh-sungguh melakukannya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa makna takwa yang sebenar-benarnya adalah bersungguh-sungguh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan kepadanya. Tidak kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa yang sebenar-benarnya. Dan yang ketiga, dia bersungguh-sungguh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik dengan lisannya, hatinya, kemudian anggota tubuhnya, ya. Dengan anggota tubuh, ya, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir kepada Allah. Dengan lisan membaca Al-Qur'an, ya. Kita bertasbih, kita bertahmid, kita bertakbir, bertahlil, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lakukan dengan kesungguhan, ya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada satu kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikabari oleh Nabi bahwa dia termasuk calon penghuni surga. Masya Allah.